Bayangin lu saat itu tengah berada di puncak kejayaan. Lu adalah pengusaha sukses dan CEO Yukos, perusahaan minyak raksasa asal Rusia yang menguasai cadangan emas hitam dengan jumlah yang tak terbatas. Dan dengan kekayaan yang udah nggak kehitung lagi banyaknya itu, otomatis lu dianggap sebagai orang paling kaya di Rusia, yang mana lu punya kuasa, punya pengaruh, punya otoritas penuh atas perusahaan. Namun sayangnya semua kekuasaan itu seketika lenyap hanya karena lu ngelakuin satu kesalahan yang sangat fatal. Ini bukan mimpi dan ini bukan cerita ngarang, guys. Namun ini adalah bagaimana seorang sultan minyak kaya raya ditumbangkan secara sadis oleh sang diktator Rusia. Ya udah yuk, nggak usah berpanjang lebar lagi. Sebelum kita masuk dalam inti videonya, sekali lagi gue ingetin kepada kalian untuk selalu menjaga hati, pikiran, dan juga akal sehat kalian, guys. Karena kita akan membahas orang-orang yang tidak punya hati, apalagi perasaan. Banyak orang yang nggak tahu kalau di Rusia ada nama yang pernah muncul menjadi sosok villain atau penantang utama sang kekuasaan tertinggi. Bahkan sekelas Presiden Putin saja sangat menghormati dan mengakui kalau nih orang memiliki power yang sangat kuat di Rusia. Tak lain dan tak bukan, orang itu adalah Mikhail Khodorkovsky, seorang pengusaha kaya raya, pemilik perusahaan minyak raksasa asal Rusia bernama Yukos. Kalau kalian tahu guys, di era tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an, minyak adalah emas hitam yang bisa menentukan arah politik dan perekonomian sebuah negara. Ditambah lagi dengan kendali besarnya di perusahaan Yukos, nama seorang Khodorkovsky melambung dengan cepat menjadi orang paling kaya di Rusia dengan jumlah kekayaan yang ditaksir mencapai 15 miliar dolar. Jelas itu membuat para elit politik bahkan Presiden Putin sekalipun sangat-sangat menghormati orang ini. Putin respects Khodorkovsky as a rival. He really respects him because he is strong. Namun sekali lagi, kisah seorang raja minyak di negara komunis menjadi bukti bahkan puncak kekuasaan itu bisa jadi adalah tempat yang paling rapuh. Kesalahan kecil, satu kalimat yang diucapkan pada momen yang salah dapat mengubah arah hidup seseorang secara total. Itulah yang dialami oleh Khodorkovsky. Kehidupannya seketika berubah 180 derajat. Sebuah pertemuan yang pada awalnya adalah sebuah formalitas justru berakhir dengan hancurnya kerajaan minyak yang sudah lama dibangun oleh keluarganya. Di akhir Februari tahun 2023, suasana politik yang terjadi di negara Rusia saat itu tengah mengalami ketegangan. Hal tersebut dikarenakan para oligarki di Rusia memiliki pengaruh yang sangat besar di sektor ekonomi strategis di negara tersebut. Bukan tidak mungkin para pengusaha raksasa itu jauh lebih berpengaruh dibanding dengan para pejabat elit pemerintah Rusia. Namun di atas semua tampi kekuasaan tersebut ada satu orang yang sangat berambisi untuk mengendalikan semua oligarki. Orang tersebut tak lain adalah Vladimir Putin, sang presiden yang sampai dengan detik ini masih berkuasa di Rusia. Singkat cerita, di hari itu Khodorkovsky dan para oligarki Rusia dipanggil untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi di Kremlin. Kalian bisa lihat ada para sultan pemilik raksasa energi, kemudian bos sektor logistik, raja perbankan, hingga pemilik media berjajar rapi menyimak agenda pertemuan yang dipimpin langsung oleh Vladimir Putin. Biasanya pertemuan yang dihadiri oleh sang presiden akan berjalan kaku dan formal dari detik pertama sampai dengan selesai. Para oligarki akan berusaha menyesuaikan diri mereka dengan apapun yang diinginkan oleh Kremlin. Mereka biasanya akan berbicara aman, menghindari kritik secara langsung, dan memastikan setiap kalimat yang keluar adalah bahasa diplomasi yang tidak menyinggung kekuasaan. Semua orang tahu dan mungkin sudah paham betul dengan aturan mainnya. Mereka biasanya hanya mengeluhkan birokrasi yang lelet, pegawai bea cukai yang suka main suap, dan kalau mereka mau menyinggung pejabat pemerintah nih, biasanya mereka memilih pejabat di sebuah daerah terpencil yang itu pun tidak terlalu populer. Intinya tidak ada dari mereka yang berani untuk menyentuh atau mengkritik lingkaran dalam kekuasaan negara. Namun di hari itu, apa yang dilakukan oleh Khodorkovsky benar-benar di luar dari skenario yang telah gua sebutkan tadi. Saat orang ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tentang korupsi, Khodorkovsky tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan bermain di luar zona aman. Dia berdiri dengan tenang, menatap langsung ke arah Presiden Putin, lalu mengeluarkan pernyataan yang membuat seluruh ruangan tiba-tiba mati suri. Еще более опасным является, что на базе
существующих тенденций формируется. Dengan jelas dan secara terang-terangan, Khodorkovsky mengatakan jika korupsi terbesar di Rusia terjadi di tingkat tertinggi pemerintahan. Dia mengungkapkan bahwa para pejabat tinggi negara termasuk orang-orang terdekat presiden terlibat dalam skandal korupsi bernilai besar. Tak berhenti di sana, Khodorkovsky kemudian memberikan data mencurigakan yang bisa memperkuat hipotesisnya. Severnayanev oleh perusahaan negara yaitu Rosneft. Khodorkovsky menjelaskan jika nilai perusahaan kecil itu tidak wajar dan jauh di atas dari nilai yang sebenarnya. Dan dia sangat yakin jika selisih harga yang sangat timpang itu adalah cara bagi para pejabat Kremlin untuk menyedot uang negara ke kantong pribadi mereka masing-masing. Mendengar penjelasan tersebut, seluruh oligarki yang ada di ruangan itu hanya bisa saling pandang. Semua diam seribu bahasa dan tidak ada yang berani untuk berkomentar atas apa yang sudah disampaikan oleh Khodorkovsky di batas-batas yang selama ini tidak pernah disentuh oleh siapapun. Wilayah sensitif yang secara langsung berhubungan dengan sang presiden Vladimir Putin. Dengan menahan amarah di wajahnya, Putin menelan semua tuduhan tersebut mentah-mentah di depan semua orang. Suaranya kemudian terdengar sangat tenang, halus namun sangat menakutkan, dan Putin mengatakan jika Yukos juga memiliki masalah pajak yang sampai dengan detik ini belum diselesaikan. Putin kemudian menyinggung balik jika Khodorkovsky tidak bersih dari praktik suap dan juga sistem hitungan detik. Arah angin seketika berubah dengan cepat. Khodorkovsky yang semula ingin tampil menjadi seorang pahlawan kebenaran justru berbalik menjadi pelaku kejahatan yang sedang duduk di meja interogasi. Dia hanya bisa terdiam, mematung dan tidak bisa berkata-kata setelah Putin membacakan daftar hitamnya. Begitupun dengan oligarki yang lain, mereka tidak ada yang berani berkomentar dengan apa yang dikatakan oleh Putin. Mereka hanya bisa melihat bagaimana Khodorkovsky seakan-akan telah menandatangani untuk hukuman matinya sendiri. Beberapa bulan setelah pertemuan tersebut, tekanan demi tekanan mulai dirasakan oleh Khodorkovsky. Aparat penegak hukum datang silih berganti untuk menyerang Yukos. Satu persatu perusahaan yang bekerja sama untuk Yukos mulai diselidiki. Orang-orang kepercayaannya dipanggil untuk diperiksa. Mereka dicari-cari kesalahannya dan berakhir di penjara. Dan yang lebih parahnya lagi adalah beberapa bahkan menghilang secara misterius seperti ditelan bumi. Kantor-kantor perusahaan Yukos diperiksa oleh para aparat bersenjata, diobrak-abrik dan dicari dokumen-dokumen penting yang menyangkut masalah suap dan juga manipulasi pajak. Teman, saudara, penasehat, dan orang-orang terdekat Khodorkovsky mulai khawatir dengan keselamatannya. Mereka tahu betul jika ini bukanlah operasi pemeriksaan pajak biasa. Ini adalah operasi pemburuan oleh para anak buah Putin. Para penasehatnya kemudian menyarankan Khodorkovsky untuk segera terbang keluar dari Rusia sebelum semuanya terlambat. Namun, karena yakin dia tidak bersalah, Khodorkovsky menolak untuk meninggalkan Rusia dan tetap teguh dengan pendiriannya. Selain itu, diam-diam Khodorkovsky tengah menyusun rencana untuk membuat posisinya semakin berbahaya di mata Putin. Pada saat itu, dia tengah melakukan pembicaraan serius dengan ExxonMobil, sebuah perusahaan minyak raksasa asal Amerika Serikat. Exxon berencana untuk membeli sebagian besar saham Yukos. Dan jika kesempatan ini deal, maka berarti aset-aset penting dari cadangan energi Rusia akan dimiliki oleh perusahaan asal Amerika Serikat. Melihat dua negara ini yang sudah lama bersih tegang, tentunya berita ini adalah ancaman besar terhadap Presiden Putin. Rencana ini adalah penghinaan besar terhadap kepentingan nasional Rusia. Mereka tidak ingin perusahaan asing, apalagi ini Amerika Serikat, memiliki kendali besar atas energi strategis negara Rusia. Pada akhir tahun 2003, jet pribadi yang ditumpangi oleh Khodorkovsky tengah mendarat di wilayah Siberia untuk melakukan pengisian ulang bahan bakar. Setelah pesawat mendarat dengan sempurna, tiba-tiba menara pengontrol memberitahu kepada pilot jika mereka dilarang lepas landas sebelum pesawatnya diperiksa. Di saat petugas bandara memeriksa ke dalam kabin pesawat, tiba-tiba terdengar suara penyerbuan yang memecahkan keheningan. Para tentara bertopeng dari pasukan khusus Rusia menyerbu pesawat tersebut dengan membawa senjata otomatis. Khodorkovsky tahu betul jika orang-orang ini datang dengan misi untuk membawanya kembali ke Moskow. Sesampainya di sana, Khodorkovsky langsung dibawa untuk menghadap sang hakim. Dia mendengar bagaimana semua tuntutan panjang yang mengarah kepadanya adalah skenario dari Kremlin, mulai dari penggelapan dana, penipuan dalam skala besar, pemalsuan dokumen, dan manipulasi pajak yang membuat negara mengalami kerugian sekitar $1 miliar. Terlihat Khodorkovsky tersenyum getir saat mendengar tuntutan
tuntutan hakim yang sepertinya diketik secara terburu-buru oleh anak buah Putin. Dan ya, Khodorkovsky pada akhirnya harus ditahan di penjara sembari menunggu keputusan akhir di sidang berikutnya. Dan tahu nggak guys, Khodorkovsky diletakkan di sel khusus para tahanan paling berbahaya di Rusia, tempat di mana penjahat tingkat 1 di Rusia semuanya berkumpul di sana. Bayangkan orang yang dulunya adalah pria kaya raya, hidup mewah bergelimangan harta, tiba-tiba harus tidur di atas ranjang besi di dalam sel sempit, lembab, bau, dan penuh sarang penyakit. 8 bulan kemudian, persidangan kembali dibuka. Dunia saat itu menyoroti sidang ini sebagai proses hukum kasus politik paling besar yang terjadi dalam sejarah Rusia modern. Namun pemandangan di ruang sidang sungguh sangat mengejutkan semua mata. Banyak pengamat mengatakan jika perlakuan ini bukan hanya untuk penghinaan semata, melainkan ini adalah pesan politik bagi siapapun yang melawan kekuasaan Putin, maka dia dianggap sebagai ancaman negara. Dan selama persidangan berlangsung, banyak saksi yang ingin memberikan kesaksiannya namun justru ditolak mentah-mentah oleh hakim. Sebaliknya, jaksa penuntut umum bebas mengajukan bukti-bukti yang dinilai lemah atau diragukan kebenarannya. Atmosfer ruang sidang jelas terasa bahwa proses ini sudah ditentukan siapa pecundangnya. Dan ya, benar saja, 1 tahun setelah proses panjang yang penuh intrik, Khodorkovsky dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun lamanya. Vonis hukuman ini pada dasarnya menandai akhir dari kejayaan seorang Khodorkovsky, dan sebagai serangan telak yang terakhir, pemerintah Rusia menghantam Yukos dengan denda pajak yang nilainya tidak masuk akal. Dan karena mereka tidak bisa membayar, semua asetnya kemudian disita oleh negara. Sementara itu, semua ladang minyak milik Yukos dilelang murah dan sebagian besar dibeli oleh Rosneft, perusahaan milik negara yang sebelumnya dikritik keras oleh Khodorkovsky. Setelah divonis penjara selama 9 tahun lamanya, Khodorkovsky dikirim ke penjara terpencil di lingkaran Arktik yang berada di wilayah utara Rusia. Tempat tersebut terletak sangat jauh dari wilayah manapun di dunia ini, dan penjara tersebut terkenal sebagai salah satu kamp penjara yang paling keras di dunia. Bagaimana tidak, udara yang sangat dingin menusuk tulang, kemudian fasilitas yang minim serta pengawasan yang super ketat adalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh Khodorkovsky. Dan tahu nggak guys, ketika dia mendekati masa pembebasan bersyarat di tahun 2007, jaksa tiba-tiba mengajukan dakwaan baru yang sangat tidak masuk akal. Tuduhan tersebut membuat hukumannya kembali ditambah dan jumlah totalnya menjadi 14 tahun di penjara. Banyak pengamat yang meyakini bahwa dakwaan baru ini hanyalah cara bagaimana Kremlin ingin agar orang-orang seperti Khodorkovsky mati dan membusuk di dalam penjara. Dan dengan 2 kali pengadilan yang sangat kontroversi, maka Khodorkovsky telah kehilangan segala-galanya yang ia miliki. Kekayaan, pengaruh, perusahaan, dan kebebasan yang dulu sangat ia banggakan kini telah sirna hanya dengan waktu yang sangat singkat. Hidupnya berubah total dari yang semula seorang miliarder menjadi tahanan politik yang terkurung dalam jeruji penjara paling keras di dunia. Putin is very afraid of Khodorkovsky and he wants him to be in the prison forever. And this is against Russia. This is against Russia's future. And it means that this is not a country of Di tahun 2013, dunia politik Rusia kembali mengalami perubahan. Saat itu menjelang Olimpiade musim dingin yang akan digelar di Sochi. Rusia mendapatkan tekanan besar oleh komunitas internasional terkait isu-isu hak asasi manusia. Putin yang ingin memperbaiki citra negara melihat kesempatan politik yang bisa ia manfaatkan. Dalam sebuah wawancara, Putin tiba-tiba mengatakan jika tengah mempertimbangkan Khodorkovsky untuk diampuni. Banyak orang yang terkejut dengan sikap dan langkah yang diambil oleh Putin. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian surat pembebasan tersebut ditandatangani langsung oleh Vladimir Putin. Beberapa hari sebelum pergantian tahun, pintu penjara di Rusia bagian utara pada akhirnya terbuka untuk kebebasan Khodorkovsky. Dia pada akhirnya kembali menghirup udara segar setelah 10 tahun mendekam di dalam penjara. Tubuhnya saat itu terlihat kurus kering dan lemas. Namun jelas dari sorot matanya, orang ini memiliki semangat yang tidak pernah padam untuk melawan Vladimir Putin. Setelah meninggalkan Rusia dan memilih untuk tinggal di
Eropa, Khodorkovsky memutuskan untuk mendukung media independen di Rusia. Dan dengan sisa-sisa kekayaan yang ia miliki, Khodorkovsky banyak membantu para kelompok oposisi, serta dia juga memberikan bantuan terhadap warga Rusia yang melarikan diri dari tekanan politik. Dan dalam banyak kesempatan ia juga mengatakan bahwa suatu hari nanti dia berharap bisa kembali pulang ke negaranya. Namun dia mengatakan jika ia hanya ingin pulang ketika Rusia sudah menjadi negara yang aman, damai, dan bebas bagi siapapun yang bersuara, dan tentunya bukan negara Rusia yang sekarang. Dan ya, itulah tadi guys pembahasan kita kali ini. Tolong support channel ini kalau kalian suka pembahasan yang menyangkut tentang hal-hal yang berbau kasus seperti tadi. Sekali lagi thank you yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di next video yang lebih seru lagi guys. Bye bye.